Jadi selama perjalanan Ramadan itu adalah akhlaknya Allah yang dipersembahkan oleh Allah agar kita mengikuti perjalanan kehidupan ini. Bismillah walhamdulillah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketua DKM Masjid Bahrul Pala Bapak Taufik beserta segenap pengurus yang lainnya, Pak RT Jainal, Bapak, Ibu dan jamaah yang semoga dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di penghujung Ramadan 28 Ramadan 1446 Hijriah, kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat wal afiat. Ramadan boleh pergi meninggalkan kita, tapi amaliyah Ramadan tidak boleh pergi lepas dari kepribadian kita, sehingga dikatakan kun robbaniyun wala takun ramadhaniyun. Jadilah hamba Allah yang robbani, jangan jadi hamba Allah yang ramadhani. Hamba Allah yang robbani, dia taatnya kepada Allah, sehingga Ramadan pergi tetap dia taat. Yang biasa bangun jam 3 di kesempatan Ramadan pergi tetap dia bangun jam 3 malam untuk qiyamul lail, untuk sholat hajat, tahajud dan yang lainnya. Tapi kalau hamba Allah yang ramadhaniyun, hamba Allah yang taatnya kepada Ramadan doang, selepas Ramadan ya sudah, subuhnya bablas lagi, kesiangan, enggak berjamaah lagi, itu berarti didikan Ramadan tidak berhasil. Maka Bapak dan jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hadits qudsinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, takhallaqu bi akhlaqillah min asari Ramadan. Berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah, dengan membekasnya amalan-amalan Ramadan. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Jadi selama perjalanan Ramadan itu adalah akhlaknya Allah yang dipersembahkan oleh Allah agar kita mengikuti perjalanan kehidupan ini, adalah akhlaknya Allah yang membekas selama Ramadan. Apa akhlaknya Allah yang membekas selama Ramadan? Yang harus kita lakukan, realisasikan, implementasikan ketika Ramadan selesai. Yang pertama adalah awwalur rahmah, adalah kasih sayangnya Allah. Tentu kasih sayangnya Allah turun diharapkan bukan cuma Ramadan doang. Ketika Ramadan dia begitu menjadi hamba Allah yang penyantun. Ngomongnya juga enak, kedengerannya juga ada. Sebentar ya Bapak, saya akan usahakan. Karena saya ini, itu namanya adalah dalam dirinya ada rahmat Allah. Apakah nanti kalimat itu akan terdengar santun di kala Ramadan telah usai? Berarti berhasil. Tapi kalau kembali seperti watak semulanya, emang lu siapa? Nyuruh-nyuruh gua enak aja lu. Emang lu doang apa yang gua ngurusin? Kurang ajar doang kayak begitu. Wah, udah beringas. Sehingga Bapak dan Saudara, dalam hidup dalam keseharian kita ini ada bahasa yang sedang keren, namanya playing victim. Artinya dia adalah pelaku tapi seakan-akan dia korban. Dia punya utang, kita tagih, marahan dia. Wah, teriak-teriak tuh, seakan-akan dia yang teraniaya banget gitu loh. Kita assalamualaikum lagi, lu gak tahu apa, gue belum punya duit, marahan dia, maki-maki. Itu ada orang yang seperti itu. Kalau bahasa agama, itu orang itu adalah dikategorikan adalah orang yang berakhlakul mazmumah, akhlak yang jelek. Kalau dikaitkan dengan yang namanya hukumnya orang yang puasa, ya puasanya nggak dapat pahala dia. Kenapa?
karena dia bohong memperlakukan orang lain. Giliran ada yang bagus, dia klaim. Ini mah gua yang kerjanya. Kalau bukan gua kagak bakalan begini kayak gini. Ya. Giliran perbuatan dia yang jelek, nyalahinnya orang aja. Ya. Jadi kalau Bapak nemuin orang-orang yang kayak begitu udah kagak heran kita. Emang udah ada di dunia ini kayak begitu. Ya. Jadi kalau dia ada persoalan, padahal dia adalah terdakwanya, padahal dia pelakunya, seakan-akan dia menjadi yang namanya korban. Ini adalah penyakit orang yang di dalam dirinya tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang. Sehingga dalam hadis lain Nabi mengatakan, rahimahumullah man hafidha lisanah wa arafa jamanah summa istaqamat tariqatuhu. Kata Nabi, kalimatnya adalah siapa orang hafidhullah, Allah akan menjaga dia, memuliakan dia. Kalimatnya adalah orang yang dijaga oleh Allah adalah man hafidha lisan, orang yang jaga lisannya, jaga omongannya. Yang kedua, wa arafa jamanah, pahami keberadaan zaman, pahami keberadaan persoalan sekarang. Kan zamannya zaman keder. Anaknya dikasih makan gratis, bapaknya di PHK kerjanya. Kan gak jelas ini kayak gini. Anaknya sekolah dikasih makan gratis. Bapaknya di tempat kerja diperein. Ya sama juga, ujung-ujungnya belangsak ya belangsak kayak begitu. Oh. Makannya gratis, tapi segala-gala ada penghematan. Ini tahun ini benar-benar ada penghematan, benar. Ya, emang iya Pak Ustadz? Iya, kasih sayangnya udah kagak ada. Kok begitu Pak Ustadz? Instansi, saya kan punya yayasan yatim Pak. Biasanya Ramadan ini yang ngundang itu ada 4-5 orang, kagak. Lu kagak ngadain buka, ngundang anak penghematan Pak Ustadz. Buka sih puasa, cuman kita beli kolok doang sama nasi padang. Begitu, ada. Makanya Bapak dan Saudara yang dirahmati oleh Allah, mana yang tidak tahun ini siapa yang nggak ngeluh? Nggak, semuanya pada ngeluh, semuanya kayak begitu. Kenapa demikian Bapak dan jamaah? Karena dia adalah orang yang tidak wa'arafa zamanah, pahami keberadaan zaman ini. Sehingga yang lalu saya katakan, Al-Quran yang Allah turunkan itu kan dalam 2 kategori. Ada yang kauniyat, ada yang mutasyabihat. Yang mutasabihat yang dibaca dari bismi a'udhu sampai shadaqallah. Maka kalau baca Quran cuman a'udhu sampai shadaqallah doang, ya udah pahalanya cuman sampai gitu. Tapi kata Nabi mengatakan bahwa ada ayat yang kauniyat, baca peluang. Sumastaqamat, apa kalimatnya adalah wa arafa jamanah, baca peluang, baca peluang, baca peluang. Itu namanya Bapak dan Saudara, rahmat Allah datang, baca peluang tuh. Termasuk di kesempatan Ramadan ini pun orang-orang yang wa'arafa zamanah ya sehat terus. Ya, terus kita pahami. Yang berikutnya sumastaqamat tariqatuhu, istiqomah. Yang namanya istiqomah itu kontinu. Kalau orang-orang istiqomah Bapak dan Saudara enggak khawatir. Allah udah katakan, qalu rabbuna Allah, katakan Allah adalah Tuhanmu. Maka ketika kita takbiratul ihram itu Allahu Akbar, bukan kita katakan Allah yang maha besar, kita katakan juga semuanya kecil. Persoalan yang kita hadapi kecil. Maka kalau menghadapi persoalan yang ruwet, kita bilang Allahu Akbar. Mau lebaran, istri pengen pulang nengokin orang tuanya, duit kagak punya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nggak ada bagi orang-orang yang dalam dirinya ada rahmat kasih sayang Allah, dia tidak pernah putus asa. Apa Allah katakan? Wala tayasu mir rauhillah, jangan putus asa dengan rahmatnya Allah.
Orang yang putus asa dengan rahmatnya Allah, Bapak dan Saudara, dia akan selalu gampang mengatakan dan mengeluh dia. Gak usah Bapak dan Saudara hal yang lain. Kondisi alam aja dia. Mohon maaf, saya cuma cerita doang. Kemarin saya ngadakan mulai jam 2 sampai subuh. Karena tempat saya musolanya kecil, dia saya bikin di jalan. Pakai tenda. Udah. Begitu pas jam 2 sholat hajat, Allah selesai. Hujan gede pur. Selesai, geser pada. Lalu Bapak dan Saudara, selesai sahur itu bukan selesai sahur, sebelum sahur jam 3:30. Apa kata ini? Pak Ustadz, nanti kita sholat subuhnya geser aja tempatnya. Ini masih hujan terus. Saya bilang, kalau belum waktunya jangan pernah nyerah. Allah kasih sayang. Lihat nanti, jam 4 berhenti. Wallah saya ngomong begitu. Jam 4 berhenti saya bilang. Bener jam 4 berhenti. Saya bilang gak tahu saya orang sakti. Sombong begitu. Pengertiannya orang sakti begini Pak. Ya, hamba Allah yang dikatakan orang sakti itu di penghujung 10 hari Ramadan dia merasa lelah. Capek banget ya Allah. Sampai kadang-kadang meriah. Sakit kepala ini. Itu saya cuma diingetin karena saya capek ya badan kata saya. Pegel gini ya Allah. Apa kata anak saya? Ya, karena hadis Nabi mengatakan di 10 terakhir Ramadan kita lelah, badan kita sakit, tandanya doa kita dikabul oleh Allah. Iya dikabul ya. Kabul. Maka Bapak dan jamaah, ini sudah beberapa hari ini udah terus berdoa aja. Semakin kencang. Maka ini situasinya Ramadan, penghujung Ramadan macam-macam. Ada orang yang cinta Ramadan tuh bawaannya sedih. Ya Allah. Belum tentu tahun depan ketemu. Ya Allah. Nikmat Ramadan. Ibadah bareng, ketawa bareng. Ya Allah. Belum tentu. Itu ada orang seperti itu. Maka ketika Bapak dan Saudara kita istiqomah, Allah mengatakan Allah takhafu, jangan takut. Jadi hidup ini jangan takut, Allah yang jamin kayak begitu. Allah yang ngasih. Udah dibuktiin tuh di Ramadan. Jangan lagi punya duit, nggak punya duit juga tenang gitu. Apa kita suka berpikir nanti sore saya mau buka puasa pakai apa? Ya kan kagak. Puasa udah puasa aja. Gitu. Maksudnya apa? Besok ketika Ramadan selesai, ya udah tetap aja kita puasa. Mulai kapan Pak Ustadz puasanya? Ya kan Lebaran insya Allah hari Senin, Selasanya. Tapi kalau saya enggak, kalau Bapak ngikutin saya tetap saya puasanya Kamis dimulainya, terus Senin, Kamis, Senin, Kamis. Itu udah menjadikan lazim. Saya harapkan kalau Bapak yang mau ngikutin saya, ya 6 hari bulan Syawal itu dimulai dari Kamis. Dari sekarang kita niat nih, sehingga nanti besok enggak ragu. Kemis ya, mana gua mau ke Kulon lagi nengokin mertua, ya elah. Kemis enggak makan, ya berangkat aja, puasa aja, kagak ada ngaruh apa, kagak ada ngaruh. Yang dampaknya besar tuh Ramadan. Saya bener nih 10 terakhir, saya suka puasa Senin Kemis, tapi enggak separah penghujung Ramadan ini. Ya, sampai oleng kepala. La ilaha illallah. Ini orang yang dalam dirinya ada rahmat Allah sepanjang tahun itu udah nggak bakalan dia adalah rahmat Allah. Maka kalimatnya istiqomah, continue. Udah biasa bangun malam tahajud jam 3 tahajud. Saya sudah katakan, catat jam 3 saya harus bangun. Jam 3 saya harus bangun. Mandi, airnya kasih garam biar badannya sehat. Coba Bapak dan Saudara biasa mandi itu. Begitu sholat subuh kesiangan, langsung nggak mandi, nggak pakai air garam, udah lemes kayak gitu. Jadi kayak ular sisiknya pada habis kayak gitu. Kan orang yang mandinya pakai garam terus kan nanti badannya bersisik. Yang namanya bersisik itu nggak habis-habis. Makanya ular itu bersisiknya banyak habis. Sisiknya itu jadi nilai pahala. Maka Bapak pengen dapat pahala terus, ibadahnya kuat, jangan lupa mandinya pakai garam terus, biar badannya awet, bersisik, pahalanya banyak kayak gitu. Bukan ngomong bohongan, beneran saya udah lakukan begitu. Bersisik badannya tuh, duitnya bagaikan sisiknya ular, kagak ada habisnya kayak gitu. Emang iya Pak Ustadz? Nggak percaya dia, berarti musyrik kayak begitu. Percaya udah sama Allah, summa istaqamu. Allah mengatakan Allah takhafu,
jangan takut, jangan sedih. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Allah berikan kabar gembira dengan yang namanya adalah sorga. Bukan sorga nanti di akhirat, sorga di dunia kita udah ngerasain. Sorga di dunia, Masya Allah. Maka Ramadan ini Bapak dan jamaah, akhlaknya Allah adalah kasih sayang. Bukan berarti selama Ramadan ini Bapak dan Saudara kita menjadi orang yang derma. Kan jadi orang yang dermawan, orang yang baik juga kan ada ilmu. Orang kita kadang-kadang keder. Mau berbuat baik menjelang beduk maghrib, bagiin takjil di depan lampu merah. Tetangganya mah kelaparan, dia diemin aja kayak gitu. Ya bukan kagak boleh, malah lagi cerita aja, ini cerita doang. Bagi takjil depan lampu merah. Itu yang dibagi supir kontainer, dia ketawa. Padahal gua nggak puasa nggak apa. Dikasih takjil gua mau dikasih. Oh. Tetangganya yang kanan kiri kagak dibagi. Emang butuh Pak Ustadz lah? Buktinya kita bikin kolak 100 aja pakai antri dia. Berarti kan dia masih pada butuh banget kayak gitu. Dan itu bikin awetnya dunia. Jadi kalau di dunia ini masih banyak orang yang butuh, udah dunianya awet, kiamatnya lama kayak begitu. Tapi kalau kita bikin apa-apa diumumin kagak ada yang noel-noel tuh makanan, berarti dunia ini bentar lagi kiamat tuh. Jadi kalau ada yang datang ke kita, Assalamualaikum, alhamdulillah, waalaikumsalam. Untung masih ada elu. Emang kenapa Pak? Berarti kiamat masih lama tuh. Makanya negara mengatakan fakir miskin dan orang terlantar dipelihara negara. Tuh. Makanya negara melihara itu, orang biarin awet ya. Jadi bohong pemerintah bilang mengentaskan kemiskinan, mengentaskan. Wong undang-undangnya begitu, fakir miskin dan orang terlantar dipelihara negara. Tuh. Pelihara negara yang melihara kayak begitu. Karena di dalamnya ada yang namanya kasih sayang. Maka pengemis-pengemis di jalanan itu ditangkepin, bawa ke pondok bambu, ya, bawa ke Ciracas, di sana dikasih makan. Buat ngasih makan orang terlantar aja tuh miliaran kayak begitu Pak. Belum kasih makan orang terlantar. Karena yang namanya pemerintah ada program itu. Ini namanya adalah orang yang Ramadannya ada kasih sayang. Jangankan orang itu berbuat baik, orang itu berbuat jahat aja, kita tetap doakan. Itu diajarin sama Ramadan. Kalau memang itu bisa, berarti hamba Allah yang Rabbaniyun, hamba Allah yang Rabbani. Tapi kalau kita masih kembali kepada asalnya, berjati jadi hamba Allah yang Ramadhaniyun. Lebaran Senin, lihat Selasanya nih Bahrul Pala. Lihat Selasa subuhnya, kira-kira jemaahnya masih berapa banyak? Kalau subuhnya tinggal 3 orang, berarti dia udah kelar, dia anggapnya udah-udahan kayak gitu toh. Ya, jadi Bapak dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan yang namanya adalah zakat bisa berarti kasih sayang, sedekah kasih sayang. Apa kelar di situ? Enggak. Ya. Sehingga Nabi mengatakan ya bahwa setiap sesuatu ada pembersihnya. Ya. Wajakatul badani as-saum. Zakatnya badan itu adalah puasa. Pembersihnya badan kita adalah puasa. Maka orang-orang yang puasa itu bersih dari penyakit. Makanya saya alhamdulillah selama Ramadan uratnya nggak asem. Urat saya normal, gula saya normal. Puasa tuh karena bersih tuh. Karena ringan kita. Kalau nggak puasa, ini yakin abis kuliah subuh teh manis pasti ada, apa kopi teh pasti ada. Rokok sebatang mah udah disedot kayak begitu tuh. Tuh makanya begitu kita nggak puasa bersih kita sehat kayak gitu. Kan orang-orang yang ahlul hisab diundang buka puasa bersama, dia mah nggak perlu lain, rokok sama korek dia kantongin. Kayak ketua Bahrul Pala kan begitu. Rokok sama korek kayak gitu tuh. Penting kayak begitu. Karena itu separuh napasku hilang kalau nggak ada itu. Jadi Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah, ya, wajakatul fitri dan pembersihnya yang namanya ruh, yang namanya jiwa ini adalah yang namanya zakat fitrah.
Ini sedang rame Pak, viral, bahwa antara amil dengan panitia itu beda gitu. Sehingga saya ditanya, Pak Ustadz emang begitu? Yang namanya kalau di masjid-masjid kita itu nggak ada yang namanya amil, yang ada adalah panitia. Saya tanya, yang namanya amil itu apa sih artinya? Yang namanya amil itu artinya pekerja pelaksana. Disebutnya lah yang namanya panitia. Apakah keberadaannya sah? Kalau yang namanya amil kan diangkat Pak sama pemerintah, dikasih gaji. Kedudukannya sahnya iya. Apakah panitia zakat yang ada di masjid, di musola yang di sekitar kita itu sah? Sah. Dia diangkat oleh DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Dewan Kemakmuran Masjid diangkat oleh DMI. Ada SK-nya, SKDMI, SK Simas dari Kementerian Agama dalam hal ini KUA. DMI kota diangkat oleh DMI Jakarta apa DKI. DKI dia disahkan oleh siapa? Oleh gubernur. Kan nyambung kayak begitu. Yang namanya amil itu nggak dapat hak Pak. Maka supaya dapat hak, yang namanya amil itu carinya orang-orang miskin aja. Orang-orang miskin aja. Maka Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah, emang kalau yang dicari orang kaya kenapa? Kan dia kerja. Lalu dia dapat bagian dari amil, dia ambil, dia serahin lagi ke pengurus masjid. Buat apa? Buat kasnya masjid kah? Buat apakah itu? Makanya kalau panitia atau amilnya orang-orang kaya, masjid itu aman, duitnya nggak apa, kembali lagi ke masjid kayak begitu. Cuman ada nggak yang namanya orang kaya mau jadi amil, nakrin beras sampai jam 12 malam takbiran kayak begitu? Enakan ngelonjor. Makanya Bapak dan jamaah ini Masjid Bahrul Palah, warga jamaah Masjid Bahrul Palah, kalau mau nyalurin zakat itu jangan malam-malam. Paling tidak hari Minggu habis asar udah beres semua. Begitu azan maghrib udah nggak ada panitia nakrin beras ngebagiin. Nggak kasihan amat sih sama panitia, sama pengurus masjid. Takut dia mau beli kaos dalam, mau apa namanya besok lebaran. Ini jam 12 pengurus kagak sempet ngapa-ngapain nikrin beras, udah beras diliterin, ngetok-ngetok rumah orang Bu, ini zakat Bu, kayak begitu. Saya udah sekian tahun yang lalu saya robak, pokoknya bagi zakat fitrah asar udah beres, maghrib kita tinggal buka bareng sama keluarga. Ada yang fitrah Pak Ustadz, fitrah terima haknya untuk masjid, sabilillah. Perlu nggak dibagi? Enggak perlu, udah masukin kas masjid, masukin haknya masjid, datang lagi udah yang dibagi udah semua kayak begitu. Ini ada di masjid mana itu, begitu kuliah subuh ustadznya nyampein kayak begitu, panitia yang dibentuk oleh DKM itu tidak sah, yang namanya amil adalah baznas. Ya kagak boleh lah, nyampein sesuatu itu harus penuh dengan kasih sayang, jangan dengan sinis kayak begitu. Mentang-mentang dia ketua, wakil ketua baznas ngomongin. Kalau memang kayak begitu ngapain mapgar dikasih ke RT? Yo, lu tarikin aja sendiri petugas baznas keliling. Otaknya kadang-kadang kagak nyampe. Kan dikasih kita. Nih, lu tanya PRT Jenderal. Ya. Ini dikasih mapgar nih. Tuh. Lah, katanya nggak ada amil di ini. Tapi kenapa kita suruh nagihin? Kita suruh nagihin kayak begitu. Bukan nyuruh RT Pak, saya nyuruh Bu Jumantik. Kan yang tanda tangan gua juga RT. Tiap tahun kita dibagiin itu, ditagihin warga kita tiap tahun dibagiin. Tiap tahun dibagiin suruh pada nyetor zakat, infak, sedekah, disetor ke baznas. Giliran dibagi masjid-masjid yang mewah-mewah. Contohnya kunjungan gubernur datang sumbangan 50 juta. Dari mana duitnya? Baznas. Mana ada masjid kampung yang ujung-ujung didatengin sama camat, lurah, gubernur, kagak. Kan kadernya kita, biarin kedengeran direkam nggak apa-apa gua. Biarin aja.
Harusnya kan kalau mau dikunjungin tuh sama pejabat-pejabat itu bukan masjid-masjid yang udah hebat, masjid yang di kampung tuh. Oh, ini masjid ini nih kayaknya perlu datangin. Ya. Ini yang didatengin Bapak dan jamaah masjid-masjid yang kasnya udah gede, duitnya banyak. Gading ini. Kalau masjid kelas Rawabada, kelas Koja yang di lorong-lorong, agak dia datengin kayak begitu. Ya, kayak datengin kayak gitu. Giliran dia mau datang kita ribet bener, jadiin ini, jadiin itu. Nah, ini bukan di daerah Jakarta, daerah Jepang kayak begitu. Jadi Bapak dan jamaah, ini namanya ada nama kasih sayang. Jadi kalau orang yang dalam diri pelaksanaannya ada kasih sayang, melakukan sesuatu itu adalah pertimbangan kasih sayang. Antara kasih sayang dengan yang namanya kecintaan beda. Kalau orang-orang yang Bapak dan Saudara kasih dan sayang, Allah urusannya. Tapi kalau yang namanya cinta itu berdasarkan suka dan suka. Maka diperintahkannya Ar-Rahman, pakainya Ar-Rahman, Ar-Rahim, kasih sayang. Ya. Bukan cinta. Kalau cinta itu Bapak dan jamaah itu adalah relatif seperti itu. Ini orang-orang yang Bapak dan Saudara mengakhiri Ramadan boleh, tapi cintanya, kasih sayangnya tidak pernah akan lepas seperti itu. Maka yang namanya zakat fitrah itu cukup malam takbiran, selesai kesananya sambung dengan zakat mal, dengan yang namanya sedekah. Itu namanya adalah kasih sayang.